Jaga kehormatan seragam yang kau pakai. Jaga kehormatan institusimu. Inilah saatnya Anda harus bersuara. Iukan polisi. Kasus Vina Cirebon. 2 hari lalu saya posting di Instagram agar Rudiana kalau merasa benar segera mengambil tindakan hukum atas ucapan dari Dede. Saksi Dede yang menyatakan bahwasanya Bapak Rudiana itu yang menyuruh Dede untuk mengarang cerita sesuai dengan permintaan. Itu tidaklah benar dan itu adalah fitnah. Untuk itu, dalam tempo 3x24 jam, saudara segera minta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana dan keluarganya, dan tegas apabila tidak ada permintaan maaf itu, kami akan melakukan tindakan hukum. Terlalu lama somasi. Dalam 2x24 jam, kalau memang Rudiana merasa benar, segera buat laporan polisi terhadap setiap pihak yang terkait yang membuat tuduhan tersebut. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kokang Ngontai. Kebablasan nih gua. Kenapa? Kebablasan. Hop, hop. Oh, it's muter mulu. Hop. Gue yang stop nih. Hah? Gue stop. Puter lagi. Oke. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya Koko dan Kang. Mau bahas apa ini? kita pamit aja lah ya. Kita lagi-lagi mau ngebahas soal ya. Sekarang udah capek lah, kita nggak usah pakai opening itulah. Kalau teman-teman udah pada tahu pasti kita mau bahas apa. Gitu lagi. Itu lagi sebetulnya. Cuman temanya agak berbeda sedikit. Cuman sekarang nih kita ngebahas komentar orang yang udah lama nggak komentar. Yang udah lama nggak komen lagi masalah Vina nih, kasus Vina nih. Sorry gimana maksudnya? Ini orang ini udah lama nggak komentar lagi, nggak. Gue liat sih nggak ada update-annya ya. Siapa? Pak Hotman Paris. Oh, Iya. abangku. Iya. Pak Homan. Horas bang. Oke. Oh dia, iya. Dia sempat menanggapi terkait layangan somasi dari Pitra terhadap Pak Deddy Mulyadi. Oke. Menarik. Ya. Apa tanggapannya? Tanggapannya sih sebenarnya positif ya. Sebagai pengacara dia berpikir dengan cara Pak Rudiana mensomasi orang-orang itu berarti dia punya kebenaran dalam hatinya. Oke. Iya gitu kan. Kalau Pak Rudiana itu merasa itu kebenaran yang kamu katakan, perjuangkan gitu sih. Komentarnya kayak gitu. Iya. Kalau bisa jangan 3x24 jam. Kan diancamnya kan 3x24 jam. 3x24 jam kalau nggak minta maaf atau Iya. bikin video itu klarifikasi Dilaporkan. akan disomasi gitu kan. Oke. Kata si Pak Hotman Paris 2x24 jam aja, percepat, kelamaan lu tuh 3 hari. Iya. Iya. Kalau memang itu keyakinan yang benar gitu. Tapi gua rasa kayaknya itu. Tapi nggak tahu ya. Itu kayak pancingan sebenarnya kalau Kayak itu sarkas deh itu sebenarnya. Itu sarkas kayaknya. Iya. Cuman kan Pak Hotman kan lebih jago milih kata-katanya. Iya betul. Jadi sarkasnya tuh kayak gitu loh. Dia ya gitulah. Sebenarnya kalau gua ngerasa jadi banget, kayak kata-kata pancingan supaya dia muncul gitu. Supaya Spider-Man itu berani muncul sebenarnya. Iya. Kan dari awal juga si Hotman udah tahu pencuri-pencuri ini udah tahu. Makanya dia nggak mau. Gitu kan. Makanya berseberangan. Gitu. Malah kata-kata itu lebih kayak desakan gitu ya, mendesak Pak Rudiana tuh muncul untuk Iya. ya udah laporin aja kalau emang lu benar gitu. Bener. Jadi nggak usah lama-lama. Iya. Kalau bisa 1x24 jam. Kalau bisa 1x24 jam, iya benar ya. Udah kayak pos security ya kan, 1x24 jam wajib lapor gitu. Wajib misalnya. lapor. Iya. Kelamaan sih kalau menurut gue sih Kang, bener. Iya. Kelamaan 3x24 jam tuh kelamaan menurut gua. Karena yang dia somasikan ini kan atau yang dia mau tegur ini kan adalah orang-orang yang berkompeten. Bukan rakyat sipil biasa kayak kita, bukan Iya, gitu iya. loh. Jadi gue yakin apapun yang mereka lakukan itu sudah mereka pikir panjang-panjang. Gitu loh. Maksud Iya, gua. iya. So mereka lakukan itu. Jadi pada saat dikasih teguran seperti itu, mereka pun juga sudah tahu perlu minta maaf apa enggak gitu kan. Iya betul. Jadi yang gua pastikan adalah tidak mungkin dan tidak perlu baik Kang Deddy
si Dede segala macam gitu kan. Tidak perlu dan tidak akan. Gue Nggak yakin. akan minta maaf ya. Tidak, ya salahnya di mana? Soalnya di mana ya? Coba. Kalau misalkan si Kang Deddy itu dianggap nih sebagai orang yang sok pintar umpamanya, Iya, iya. terus menyelidiki sendiri, melakukan penyelidikan sendiri, Iya, gitu iya. kan, penyelidikan mandiri umpamanya, bla 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 segala macam, tidak ada kewenangan Iya. segala macam. Ya justru karena Kang Deddy-nya gergetan, ya, Iya, iya. gergetan dengan kinerjanya oknum tersebut yang tidak transparan, yang terkesan dilambat-lambatkan, ya makanya dia sebagai rakyat biasa dia berhak loh. Iya, betul. Sebagai sipil aja kita juga berhak. Gitu loh. Kenapa? Ya karena kita mencari kebenaran. Salahnya orang mencari kebenaran tuh apa sih? Nggak ada lah. Jadi kalau dia bicara seperti itu kayak nggak ada korelasinya Tidak menurut korelasi sebenarnya. Iya, sebenarnya sih, betul betul. Kalau ngerasa benar sama-sama benar ya, kalau gue sih ngedukung si Kang Deddy ya. Karena Iyalah, Deddy sama jelas. Dede. Jadi kalau Siapa yang mau berkorban sampai segitunya, sampai repot begitu? Iya. Banyak loh. Tim-tim kuasa hukumnya terpidana tuh salah satu Kang Deddy, terus Iya. pengacar-pengacar kayak Bang Tony, terus Bu Titin dan temen-temen yang segitu Iya. banyak itu, ratusan Tanpa orang dibayar. itu tanpa dibayar. Itu cari di mana manusia kayak begitu coba? Iya. Bisa mau effort kayak begitu. iya. Terlepas mereka bicara ada pencitraan segala macam, gue nggak peduli. Tapi yang soalnya yang mereka jalankan tuh benar. Iya. Itu aja gitu. Jadi kalau bicara ada pencitraan itu sisi sampingnya. Iya, Yang betul. kita lihat jangan itunya gitu loh. Yang kita lihat tuh yang dijalankan sama dia. Gitu loh. Kalau bicara dia cari muka, sah-sah saja menurut gua. Gua Iya. tidak pernah melarang orang cari muka, tapi cari muka tanpa menjatuhkan orang lain. Iya, iya. Kan gitu kan, gitu loh. Nah, kalau si Pitra ini kan seolah-olah kan kliennya dirugikan, sahabatnya dirugikan gitu loh. Iya. Dan pasti dirugikan menurut gua dengan perlakuan Kang Deddy seperti itu. Kenapa? Iya, Ya karena memberatkan si Rudiana. Iya. Gitu loh. Kenapa memberatkan? Yang karena fakta-fakta yang dicari oleh Kang Deddy menimbulkan satu Opini. bukti, Mm-mm. satu opini juga bahwasannya si Rudiana inilah dalangnya. Iya. Gitu loh. Dia yang membuat skenario ini. Gitu kan. Dia yang tidak transparan dari awal. Iya. Dia banyak bermain. Gitu loh. Jadi dengan pengakuan Dede di podcastnya Kang Deddy itu mengerucut pada Pak Rudiana ya. Betul. semua orang itu. Sebetulnya si Dede itu salah satu saksi kunci mahkota. Mahkota ya. Dia mahkotanya sebetulnya malah. Iya. Ya dong, Iya, karena betul. dia berhadapan langsung dengan Pak Rudiana sebelum persidangan apapun itu yang terjadi. Iya, iya. Dia yang ada di situ kan, gitu loh. Dia yang lebih tahu skenarionya. Gitu. Jadi kalau dia mengatakan hal itu adalah kebenaran, apalagi kan gitu loh. Iya, iya. Benar enggak? Gitu loh. Tapi kalau Pak Rudiana masih mau mengelak, ya sah-sah saja. Namanya dunia ini kan dunia hukum ya. Iya. Ya boleh-boleh aja gitu loh. Bisa melawan jalur hukum ya. Bisa lah gitu kan, tapi nanti kan yang memutuskan kan di pengadilan. Iya. Gitu aja kan sebetulnya. Jadi boleh-boleh saja menurut gua sih. Iya, iya. Jadi kalau Bang Hotman bilang seperti itu sih menurut gua sih arahnya sih sarkas sebetulnya sih. Kalau gua menilainya gitu. Iya, iya. Kalau gua. Cuma kalau Bang Hotman di sini bahasanya nggak itu sih. Langkah yang diambil sama Pak Rudiana ini sesuatu keseriusan untuk mengungkap kebenaran, berarti kan dia merasa wah ada kebenaran di dalam komentar Dede sama Pak Deddy Mulyadi gitu. Ada yang salah dan dia punya kebenaran sendiri gitu, dia memperjuangkan itu. Ya. Dari situ sih, dari sisi seriusnya, berarti kan selama ini kan dia nggak pernah ambil tindakan apa-apa ya Pak Rudiana ini. Dengan dia mengambil tindakan ini Ya. udah berani muncul, bagus sebenarnya. Bagus. Karena mau nggak mau Mau juga. mau gimana lagi? Iya. Kan Peggy sudah bebas. Iya. Terus saksi-saksi bermunculan. Terus mau PK segala macam. Itu kan otomatis progresnya itu kan semakin lama kan semakin menyudutkan si Rudiana. Iya, iya. Mau nggak mau si Pasrandi kan mau nggak mau akhirnya mau nggak mau keluar. Iya, iya. Dan Kavi mau nggak mau kan? Kenapa? Karena sudah terdesak dengan keadaan. Iya. Emang udah harusnya dia keluar. Gitu. Jadi seperti video kita ini sebelumnya, itu Iya. kita udah ngomong. Jadi si Aib itu ya harus mau nggak mau dijadikan bantalan. Iya, Gitu. betul, betul. Apakah sebagai bantalan yang diuntungkan apa sebagai yang dirugikan gua nggak tahu ya. Hmm. Porsinya gitu maksudnya. Si Aib ini sudah maksudnya Aib ini dijadikan bantalan tapi Aib ini sudah dikondisikan belum orangnya. Iya. Ditanggung belum hidupnya gitu kan. Apa dia pindah ke luar negeri atau apakah dia punya paspor tuh? Paspornya sudah bocor kan. Apakah dia tinggal di luar negeri, apakah dia menghilang ke daerah mana dulu, pelosok mana kan kita juga nggak tahu gitu Iya. kan. Dan dijamin hidupnya dengan dikasih mungkin uang bulanan atau apalah, kita nggak tahu. Apa bisa jadi Syahib ini
emang dibantai gitu aja gitu. Kalau si Aep ini dibantai gitu aja, baru ada kemungkinan si Aep muncul mencabut laporan. Kenapa? Karena Aep ini masa dirugikan. Dia sudah tidak dilindungi. Itu loh Kang maksud gua. Iya betul. Itu plot twist-nya di situ. Iya. Maka akan perang kalau misalkan si Aep tuh keluar. Berarti Rudiana tidak menguntungkan untuk Aep. Aep udah sadar merasa dirugikan gitu ya kalau Iya, gitu. Aep udah merasa dirugikan oleh Pak Rudiana. Kenapa? Karena sudah dijadikan bantalan, dia tidak dapat backup apa-apa. Iya. Suplai dana mungkin nggak ada. Terus dia mau dipenjara sendirian, dia nggak mungkin mau lah dia. Iya. Pasti dia berkoar. Nah Atau disitulah. mungkin enggak secara batin, secara hati dia menolak, cuman dengan tekanan atau apa, akhirnya ya udah mau nggak mau gitu. Siapa? Si Aep ini. Si Aep bisa jadi. Iya. Atau mungkin bisa jadi untuk memuaskan masyarakat mau nggak mau si Aep ditendang keluar buat dimasukin. Aep udah lu masuk dulu dah, mau nggak mau dah, supaya reda ini masalah nih. Iya betul. Bisa jadi juga. Plot twist itu posisinya nggak bisa ditebak sih sebetulnya sih. Iya. Kalau Aep yang keluar ya. Kalau Aep keluar kan? Ya, kalau Aep nggak keluar, kebaca skenario-nya. Iya betul. Sebenarnya skenario-nya kalau Aep keluar itu kan berarti kan judulnya Parudiana tersesat oleh laporan Aep itu kan sebenarnya. Ya. Kalau Aep tuh keluar tuh kan. Enggak, kalau Aep nggak keluar justru itu arahnya. Oh gitu. Kalau Aep yang nggak keluar, Aep sembunyikan, Rudiana kan bantalan ke si Aep. Cari aja Aep sono. Kan saya nggak tahu apa-apa, saya tahu dari dia. Kamu cari aja si itu Aep. maksudnya kesana. Istilah kasarnya gitu gitu, kan. iya. Loh. Kamu cari Aep, kamu tanya dia. Dia yang lebih tahu. Saya cuma bikin BAP karena berdasarkan laporan dia. Oh, Saya itu sebagai air lebih- korban ya saya lebih- tidak tahu apa-apa, kan dia yang bersaksi. Iya, ya, lebih gila lagi sih. Ya kan? Iya, iya. Gitu loh. Itu maksud gua, Kang. Iya, iya. Tapi kalau si Aep yang muncul, nah itu udah lain cerita tuh. Berarti supply udah kurang gitu aja Hah? kalau udah muncul ya. Iya. Supply kurang nih muncul dia. Gitu loh. Itu baru kemungkinan ya. Itu baru Iya. kemungkinan. Dugaannya sih seperti itu. Karena terlalu banyak skenario, terlalu banyak dongeng, terlalu banyak fiktifnya. Iya. Ya kita akhirnya otomatis masyarakat seperti kita ini dan teman-teman ini pasti berasumsi ikutan liar. Pasti. Kenapa? Ya karena terbawa dari skenario di awal. Iya, Gitu loh. Banyak yang jangka, akhirnya kita berpikir liar sendiri. Ada yang lebih liar lagi berpikir kalau kakaknya Vina adalah bagian dari dalang ini semua. Nah, ada juga yang bilang gitu. Iya. Tapi ada isu juga kemarin hoax juga katanya kakaknya Vina kabur, menghilang. Iya. Terus ketemu atau gimana katanya. Apalagi ini. Ih, banyak banget. Semakin liar sih kalau Semakin liar. semakin alot semakin liar. Iya. Biasa kayak gitu emang. Makin lihat. Cuman kan karena ini sudah mulai penyudutan ke Rudiana ya. Soalnya kan Peggy sudah bebas juga. Iya. Terus saksi-saksi udah mulai keluar juga. Jadi ya terlepas si kakak Vina terlibat apa enggak, itu liar lagi ya. Iya. Yang jelas adalah fokusnya kita sekarang si Aib dan si Parudina. Rudiana. Karena hanya mereka berdua yang belum menampilkan muka mereka di media dan berkata langsung di media itu belum. Gitu loh, itu belum. Gue juga nggak tahu apakah di persidangan nanti dihadirkan juga gue nggak tahu. Iya, iya. Gitu loh. Yang jelas sih mereka belum nongol sih berdua. Gitu. Kemarin kita kan nyari kan bertiga tuh, Aep, Dede, Rudiana kan. Iya. Dede udah keluar. Udah muncul nih. Nah. Kita cari si Aep sama si Rudiana. Kemarin-kemarin gue juga penasaran sama Pak Pasren sama si Kapi itu. Iya. Pas keluar, ya nggak mau lihat lagi lah gue, males gue. Iya, modelan kayak gitu mau klarifikasi gue juga udah males kan. Udah Iya, ketahuan betul. banget itu loh maksudnya. Kemana arahnya gitu. Orang bodoh aja yang percaya omongan Iya. kayak begitu. Jadi ya udahlah, gue sih nggak mau bahas mereka terlalu banyak karena nggak, udahlah, malas gue gitu. Itu settingan paling jelek sih kalau gue. Iya. Itu settingan paling jelek itu. Kalau si Kavi sama Pasren. Karena ada lagi narasi Gini ini banget ya, belak-belakan banget gue ngomongnya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita ngomongnya belak-belakan aja ya. Iya. Orang-orang itu, teman-teman lu itu atau teman lu yang buat teman itu bener nggak tidur malam itu di rumah lu gitu. Dari hampir berapa orang sih, belasan orang ya nggak salah ya, belasan orang kan yang tidur di Iya. situ kan totalnya kan. Itu mengatakan tidur di rumah lu, cuma lu doang yang bilang enggak sama yang punya rumah. Ya sih, lu sebagai yang punya rumah sih menang-menang aja sebetulnya. hak dia gitu. Iya ya. gitu loh, tapi banyak lah tetangga-tetangga yang tahu gitu loh. Nah itu dia nggak berpikir dia bohong sama media atau sama di pengadilan. Dia nggak sadar kalau dia tuh punya tetangga gitu. Iya, mungkin dia nggak tinggalnya di hutan kali. Iya. Tetangganya kan ngelihat. Gitu, Temennya oh, toke gitu. mungkin. Toke. Iya, toke enggak. Toke iya. Iya, bohong. Bohong. Toke Iya. ada. enggak. Wah, nggak boleh bohong nih. Wah, nggak boleh ngaku nih gitu kan. Iya. Gitu loh. Nah, itulah kesalahannya. Makanya pada saat si pasien keluar dan masih Kavi keluar, dari awal yang dia bilang disuruh dada aja, diatur aja, gue juga ya ini mah udah gue nggak mau denger karena Udah settingan. udah pasti settingan gitu loh, settingan. Dan settingannya tidak berbobot menurut gua. Gitu loh. Kalau kasus si Pitra dan Elsa dan
CS-nya gitu kan, gitu loh. Dan kawan-kawannya itu juga sebenarnya gue agak malas dengernya sih. Cuman biar seru aja. Karena kan dia kan saat ini kan jadi kuasa hukumnya Rudiana. Ya. Nah, kita nontonin aja sih. Gitu. Cuman dia ya nanti aku pas komen gitu. Males gue. Ini gue yakin sih PK tuh bakal menang. Iya. Bentar lagi bakal keungkap sih kalau kata gue ya. Bakal keungkap siapa yang salah siapa yang benar sih. Kalau PK sih sejujurnya gue nggak bisa nebak sih. Iya. Nggak punya keyakinan apapun gue. Iya. Nggak yakin kalah, nggak yakin menang juga. Kalau gue yakin. Kalau gue enggak sih. yakin menang. Tapi gue emang berharap penuh PK ini bisa menang. Karena kalau PK ini bisa menang, ini lebih bisa menguatkan untuk membongkar kasus ini sih. Iya. Gitu loh. Akan menjadi satu acuan novum baru lagi yang Karena benar-benar dahsyat. banyak juga novum baru yang ditemukan oleh pihak kuasa total ya. Iya. Untuk di PK ini. Jadi powernya lebih kuat lagi kalau mereka bisa Iya. menang gitu loh. Tapi kalau disuruh yakin menang yakin kalahnya nggak yakin dua-duanya kalau gua. Jadi menang nggak tahu, kalah nggak ya nggak tahu juga. Cuma kalau bisa jangan kalah, gua juga pengennya gitu, pengennya ya gitu loh. Cuma gua belum bisa prediksi sih, jujur aja belum bisa prediksi. Soalnya kenapa gua bisa ngomong gitu Kang? Karena kan baik lagi ya, Iya. mereka itu kan sudah pernah ngajuin gerasi. Iya. Takutnya Di itu situ salah ini beratkan kan? Iya, takutnya salah satu itu yang yang melemahkan mereka. Melemahkan, Takutnya, tapi meskipun sudah mengajukan gerasi terus mau PK lagi pun juga emang tidak dilarang, sah-sah saja. Iya. Takutnya itu jadikan satu kelemahan. Itu doang yang gue takutin sebetulnya. Gitu loh. Kelemahannya di satu itu doang. kan? Iya, Nah, iya. gitu. Itu doang sih. Tapi kalau waktu kemarin mereka tidak ada pengajuan gerasi, gue yakin menang. Gitu loh. Masalahnya kan juga nggak tahu tuh yang ngajuin gerasi itu inisiatif siapa, itu gue nggak tahu. Bahkan mereka juga nggak ngerti gerasi itu apa ya. Iya, takutnya cuman diiming-imingin, lu mau nggak keluar, kalau mau keluar Akuin dulu. Nggak usah akuin, maksudnya kalau mau keluar nanti gua ajuin gerasi. Mungkin mau ngomongin gerasi, oh iya gerasi ya. Iya, kalau gerasi itu gimana? Gerasi itu intinya kamu bisa keluar lah, gitu Iya. kan, gitu. Nanti kita bikin surat Yang penting pengajuan. tanda tangan gitu ya. Yang penting kita pengajuan, kamu tanda tangannya dulu umpamanya. Iya. Mereka kan nggak mungkin sempat nyari di Google gerasi itu apa kan? Iya. Atau mereka nggak punya kepikiran karena diberikan harapan untuk keluar. Iya. Loh, padahal emang sengaja diajukan biar mereka tuh nggak bisa PK lagi, tujuannya gitu, atau membuat melemahkan mereka suatu hari kalau mau PK. Jadi sengaja digugurkan dulu tuh gerasinya tuh. Itu yang gue takutkan gitu loh. Tapi semoga saja pihak dari hakim nanti bisa membaca kondisi itu. Ya betul. Gitu loh. Bisa menanyakan secara detail tuh gerasi itu siapa yang ngajuin. Itu juga bisa ditanyakan nanti kan. Iya. Kalau terbukti mereka tidak merasa diajukan, atau terbukti maksudnya mereka terbukti secara tidak sadar jadinya, tidak sadar atau dimanipulasi gitu kan untuk mengajukan gerasi tersebut supaya melemahkan mereka, berarti itu adalah upaya melawan hukum. Iya. Yang dilakukan gitu dong, dengan sengaja kan gitu, dari pihak tertentu ingin melemahkan mereka. Itu nanti bisa dicari tahu tuh sama hakim. Soalnya kalau jujur kalau gue sih udah nggak tahan ya dengan kasus ini tuh. Selesai PK aja masih banyak PR yang mesti digali gitu. Betul. Ya, jadi gue berharap sih PK ini selesai benar dan menang dari pihak kuasa hukum Saka Tatal nih, dan kita lanjut ke PR selanjutnya gitu. Iya. Iya. Jadi step by step kelar dulu. Iya, step by step kelar gitu. Tapi yang jelas kalau PK kelar, Rudiana kelar. Udah pasti. Yakin gua. Kalau Kelar. itu gua yakin. Jadi kalau bicara menang aja kan gua belum tahu nih ya. Iya. Tapi kalau menang, Rudiana kelar. Yakin kalau itu gua. Aku yakin. Bukan cuma dia doang ya. Betul. Mm-mm. Gak cuma Pak Rudiana doang, banyak banget yang pasti akan Iya. terkena imbasnya. Iya. Terutama yang jadi kuasa hukumnya juga pasti malu Oh iya. gitu loh. Jaksa juga pernah ya, Pak. Oh ya. Jaksa juga pasti. Ya tahun itu ya, Iya. 2016 itu hakim itu kena. Mm. Tapi kan untuk mempidanakan mereka semua itu umpamanya gitu ya, atau untuk melakukan hukuman itu pasti ya itu kata kami bilang PR banyak lagi tuh. Banyak pasti kan. Banyak PR-nya gitu loh. Banyak. Belum Rudiana dengan anak buahnya lagi. Kan pasti ada anak buah. Cuma Iya. meskipun mungkin anak buah kan bisa ngikutin perintah atasan. Iya. Bisa jadi gitu kan kesannya. Ya, banyaklah pasal karetnya. Mari banyak celah-celah hukumnya sebetulnya Iya. sih. Banyak celah-celah hukumnya. Yang pasti kan kalau sebagai pengacara itu setahu gua menang atau kalah adalah cari celah hukum kliennya kan untuk meringankan seringan-ringannya. Meskipun ini harus ngandang, tapi setidaknya seringan mungkin yang didapat. Kan tujuannya itu ke pengacara. Iya. Ya kan? Tidak bisa menjamin bebas betul. Tapi minimal bisa meringankan seringan-ringannya, mencari celah hukumnya. Syukur-syukur bisa keluar. Tapi kalau kasus begini yakin keluar, nggak mungkin kan? Benar nggak? Iya, berat. Orang menghukum menangkap orang yang sudah tidak bersalah,
menghukum orang tidak bersalah gitu kan, menangkap orang atas tanpa dasar, Berasal. hanya berdasarkan keyakinan, berdasarkan kesurupan gitu loh. Dan bisa jadi kata temen yang netizen yang ngomong, bisa jadi kesurupan Helena juga disetting sama Rudiana. Iya. Bisa jadi juga, yang kita nggak tahu juga ya. Banyak kenanya sih. Banyak kasusnya liar sih sebenarnya. Intinya PK, gue berharap menang. Harus. Kalau PK menang, tegakkanlah keadilan seadil-adilnya, tegakkan kebenaran sebenar-benarnya. Rudiana harus diproses secara hukum Diperiksa. gitu. Hmm. Dan untuk kuasa hukumnya Rudiana nanti kalau kalah, kalau sampai PK menang ya, PK menang, Rudiana kan harus diproses secara hukum. Iya. Kuasa hukumnya Rudiana juga harus diproses juga, otaknya kayaknya. Atas dasar? Hah? Atas dasar? Ya otak harus diproses. Prosesor. Iya. Kok atas dasar? Iya. Gitu. Gua agak loading. Ya itu sih pasti banyak proses. Itu bilang step setelah ini tuh banyak proses yang belum tentu bisa dijalankan gitu kok. Betul. Walaupun PK menang nih, ya tadi aku bilang kan yang terlibat nih bukan cuma orang sembarangan gitu, kayak dari kejaksaan kenapa bisa P21 pada saat itu kan. Terus pengadilan, hakimnya siapa pada saat Iya. itu Alat gitu. bukti yang tidak cukup membadai. Dan itu nggak gampang untuk menimpa satu elemen itu gitu loh. Ada Iya. ada kepolisian, ada pihak pengadilan. Iya. Ini cukup berat kalau gue sih, PK ini cukup berat. Cuman setelah itu apalagi gitu, setelah PK apalagi lebih berat lagi kayaknya. Iya. Karena setelah PK dicari ini kasus ini sebenarnya apa, apa yang terjadi gitu. Setelah ketahuan apa yang terjadi, belum lagi cari pelakunya siapa gitu, Iya. dalangnya siapa lagi, Iya. masih panjang. Dan sebenarnya apa kan kasus ini motifnya? Iya, motifnya apa lagi Gitu. Terus Iya. kenapa sih Eki ya digadang-gadang kan yang meninggal di situ? Iya. Padahal bukan Eki. Nah tuh. Ya kan? Gitu loh. Iya. Kan nggak tahu. Buset, makamnya apa dipagerin sekarang? Iya benar. Itu dibantah juga tuh sama si Pitra tuh. Itu bukan berarti kita nggak melarang orang untuk ziarah katanya. Nggak ada yang mau jarang, mau dibongkar. Mau cari tahu itu siapa sebenarnya gitu kan. Iya. Nggak lah, bercanda ya. Jadi intinya sih kita sih sebetulnya sih hanya mencoba meluruskan kejanggalan-kejanggalan yang ada, meskipun hanya berdasarkan asumsi. Jadi Iya. kalau orang dilarang berasumsi, ini mau jadi negara apa? Iya betul. Bener nggak? Kalau orang dilarang berkomentar, ini mau jadi negara apa? Terus tidak boleh terima kritikan, tidak boleh terima analisa orang, gitu kan? Mm-mm. Terus ini mau jadi negara apa? Iya. Gitu kasarnya. Bahkan sebelumnya lebih liar lagi kan konsumsi publik tuh, Iya. kayak melibatkan. Nah ini yang digiring opininya ini emang apakah nggak cukup liar? Iya. Geng motor, orang yang tidak bersalah ditangkap, apakah itu tidak cukup Iya. liar kan gitu kan? Harusnya flashback ngaca dulu lah minimal. Iya benar. Minimal sih maksud gua minimal ngaca dulu sih. Itu lebih penting sih sebetulnya. Kita ngomong gini kan bukan berarti kita orang so benar ya, enggak. Tapi kalau kita merasa ada orang yang dijolimin dan merasa kasus ini ada yang nggak beres, siapa yang terima? Seluruh masyarakat Indonesia juga nggak ada yang terima, bener nggak? Iya. Bener nggak sih? Iyalah. Sekarang pertanyaan gua, netizen mana yang support mereka? Coba, paling keluarganya doang. Gak ada sih. Gua. Iya kan? Kalau nggak keluarga dia, anak buah dia yang digaji sama dia, itu doang yang belain dia. Sisanya, Iya. bener nggak? Paling bajar-bajar dia doang kan? Hmm. Bajar itu kan yang dibayar. Kalau nggak dibayar mau jadi bajar dia kan enggak? Nggak mungkin. Iya. Masyarakat yang netral ini, teman-teman kita ini, netizen Indonesia ini, bukan orang bodoh ini mereka. Bener nggak? Netizen itu kan Tertarik jago banget sama ininya, menilai ya itu. kan? Hati nuraninya yang tertarik kalau netizen tuh ya. Iyalah, Iya. gitu loh. Makanya kekuatan netizen itu tuh ngerinya luar biasa ya gitu. Iya. Gitu loh. Kalau satu netizen udah menyerang, selesai lah. Iya. Karena ini kita kan sebagian masih menghargai kuasa-kuasa hukum terpidana ya. Karena sudah ada mereka mendampingi, tugasnya kita ya hanya bantu support. Iya. Bantu support, bantu doa. Dan istilah kasarnya kita apresiasi dengan kinerja mereka Iya. yang segitu luar biasanya. Buat Kang Deddy juga gitu ya. Buat ya pokoknya semuanya lah yang ada di sini gitu loh. Itu berarti banget buat mereka tuh. Tanpa kalian itu mereka nggak tahu jadi apa nasibnya, gitu kan? Bener nggak? Iya, iya. Kalau nggak ada, karena kan gini loh, orang hanya terketuk hatinya, tapi tidak berani juga percuma kan? Iya betul. Iya kan, gitu loh. Dan
yang dipunya oleh kuasa hukum terpidana ini maupun kuasa hukumnya Peggy yang sebelumnya, termasuk Kang Deddy juga, mereka punya kedua-duanya. Iya. Mereka punya power dalam artian mungkin ini ya, kompeten ya, Iya, kompeten. dalam bidangnya. Terus mereka punya keberanian dan mereka terketuk hatinya. Iya betul. Makanya baru mereka bisa terjang sejauh ini. Iya betul. Bergerak dengan ilmu pengetahuannya ya. Betul. Iya. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Iya. Hanya orang-orang tertentu aja itu. Iya. Dan mereka tuh mungkin orang-orang pilihan yang disuruh Tuhan, mungkin kita nggak Iya tahu. bisa jadi. Iya kan? Mungkin dia merasa Penyambung tangan Tuhan ini- istilahnya tuh. Ini saat ilmu pengetahuan gue berguna buat orang banyak nih. Kayak gitu. Betul. Apalagi yang ditegakkan keadilan. Iya. Gitu loh. Bukan membela mafia A dengan mafia B, bukan. Iya. Tapi ini pure membela keadilan dan kemanusiaan. Atas dasar kemanusiaan, ingat itu. Iya. Gue juga baru sih ngalamin selama ngelihat kasus ya. Banyak orang pakai pengacara mahal nih kan, pengacara mahal semua tanpa dibayar gitu loh. Iya. Ya berarti kan tergerak atas dasar kemanusiaan. Iya, kan? atas Kan dasar kemanusiaan dulu. Iya. Baru tergerak gitu loh kesannya. Iya. Mungkin juga dulu sudah pernah terjadi mungkin. Mungkin. Tapi ya mungkin kita nggak atau mungkin zaman itu media tidak sebanyak ini Iya. gitu kan gitu loh. Tapi siapapun pengacara di luar sana yang bekerja dengan hati membela kebenaran atas dasar kemanusiaan, kita acungin jempol. Iya. Karena kan banyak juga pengacara yang kerjanya kan berdasarkan ini kan Iya. umum lah, itu umum lah. Sebetulnya umum juga sih hal kayak gitu karena pengacara juga pasti kan nyari duitnya dari situ juga. Iya kan? betul. Gitu loh. Namanya mereka jadi pendamping, pasti kan mereka juga ada fee-nya, ada Iya. budgetnya. Betul, tapi ini lebih luar biasanya adalah mereka mau melakukan atas dasar kemanusiaan. Iya. Kalau kita berbicara kemanusiaan tuh Udah beda cerita. Kita udah mencopot gelar kita siapa. Iya, gitu kayak akan contohnya akan jualan bakso nih, bakso Iya. di luar. Akan ternyata jualan kan, Iya. nyari duit bener nggak? Tapi Iya. kalau akan terketuk hatinya atas dasar kemanusiaan, Iya. lihat ada orang yang susah atau orang tua Kelaparan. atau apa renta kelaparan, akan kasih makan. Iya. Kan orang nggak dapat apa-apa. Iya. Tapi dasar kemanusiaan kan, Iya, iya. bukan tukang baksonya gitu loh. Saya melepas diri saya sebagai tukang bakso. Wah, Iya. kalau saya lihat tukang bakso kayaknya harus kasih deh. Ya gitu kan. Gitu loh. Jadi kalau lihat akan jadi tukang bakso, ketemu Oh, tukang bakso bakso. lain Iya. yang belum makan juga akan kasih baksonya. Tapi jangan gitu teman-teman. Soalnya Akang ini nyari uangnya tiap hari pegang gerobak bakso nih. Heeh. Tapi sebenarnya tuh dia nggak jualan itu, dia pakai HT. Aduh, kemana lagi? Nggak ada Intel, ngaku Intel tuh nggak ada. Nggak itu bercanda ya. Iya. Betul. Itu ya teman-teman ya. Kesimpulannya apa Kang? Kesimpulannya adalah Jangan beli bakso kalau nggak lapar. apalagi di pojokan pos ronda. Tapi kalau beli bakso buat orang yang membutuhkan nggak masalah. Apa? Iya. Ini makin kemana-mana nih. Kayaknya ada kesimpulan nih. Iya. Sebenarnya lagi-lagi belum bisa disimpulkan sih kok. Karena banyak tanda tanya di sini ya. Yang kayak kita tadi bilang, setelah PK pun kita nggak tahu buat jadi apa gitu. Mana? Katanya tadi banyak tanda tanya. Di sini nih, di kepala gue sebenarnya. Oh, ntar nongolin ya? Iya, ntar Oh, nongolin. banyak. Iya. PR lah editor. Banyak tanda tanya dari kita semua. Jadi kita belum bisa menyimpulkan secara kesimpulan itu kan udah bisa kita simpulkan. Kalau ini belum bisa. Karena setelah PK ini masih banyak lagi PR-PR yang harus kita lakuin gitu. Ya, begitu ya teman-teman yang kurang Iya. lebihnya ya. Jadi Iya. kita doakan saja biar PK-nya itu bisa berjalan dengan mulus, berjalan dengan lancar, Iya. dan semoga saja mudah-mudahan harapan terbesar kita adalah PK-nya bisa dikabulkan, gitu kan. Kalau emang terbukti para terpidana tersebut tidak bersalah, Iya. harus dikabulkan gitu loh atas dasar kemanusiaan dan keadilan. Hmm. Gitu ya teman-teman ya. Iya. Kita rasa cukup dulu ya Kang ya konten kita kali ini ya. Siap. Bagi teman-teman yang suka dengan konten kita jangan lupa di Like, subscribe, comment, and share. saya Koko dan Akang. kita pamit undur diri sampai ketemu di konten-konten kita sebelumnya. Selanjutnya Selanjutnya dong. Oh iya, selanjutnya. Dadah. Dadah.